Selamat pagi sahabat GPIB. Kita berjumpa lagi dalam Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Indri Niki Yulu Kiroyan dari GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kita hingga saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berdoa, mohon pimpinannya lewat pembacaan Alkitab dan perenungan akan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami telah membuka hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus yang dapat memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami kekayaan firman dan kami dapat melakukannya. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Ester pasal 2 ayat 1-4 yang menyatakan, sesudah peristiwa-peristiwa itu, ketika murka Raja Ahasveros telah surut, Baginda teringat kepada Wasti dan yang dilakukannya, serta apa yang diputuskan atasnya. Berkatalah para pelayan pribadi raja yang bertugas untuk Baginda, hendaklah orang mencari gadis-gadis, anak-anak dara yang elok rupanya bagi raja. Hendaklah raja menempatkan petugas-petugas di seluruh daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam puri Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Gadis terbaik pada pandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat GPIB, pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk merajut rencana hidup. Sebab setelah melewati masa istirahat fisik, tubuh kita mendapatkan pembaruan tenaga, dan otak kita pun siap untuk membuat rancangan kegiatan yang akan dilakukan sepanjang hari itu. Pertanyaannya, apakah dalam membuat rancangan itu kita hanya akan mengandalkan pikiran kita, tenaga kita, uang kita, atau seluruh kemampuan yang ada pada kita? Apakah kita akan mengandalkan kekuatan manusia melalui dukungan orang-orang di sekitar kita? Berdasarkan bacaan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk melihat adanya keterbatasan manusia dalam merancangkan kehidupannya. Sekalipun Ahasveros adalah raja yang berkuasa, namun ia tidak mampu menentukan segala rencananya terwujud menurut kehendak hatinya. Jelas, manusia tidak dapat melihat masa depan. Manusia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, Sang Perancang hidup manusia di dunia. Tokoh pertama dalam konteks bacaan ini adalah Raja Ahasveros dari kerajaan Media dan Persia yang saat itu mengadakan pesta perjamuan secara besar-besaran. Harapannya sang ratu, Wasti, akan hadir di hadapan para tamu undangannya itu. Kenyataannya Ratu Wasti menolak sehingga menggusarkan hati raja. Setelah murka raja surut terhadap peristiwa yang terjadi itu, diadakanlah sayembara untuk mencari pengganti Ratu Wasti. Sahabat GPIB, lihatlah bahwa sang raja memang memiliki kekuasaan yang begitu besar. Wilayah kerajaannya dari India sampai Ethiopia. Namun ia tetap tidak dapat menentukan apa yang akan ia hadapi pada hari itu. Kesenangankah
atau kekecewaan. Ia merancangkan sesuatu sekehendak hatinya, tetapi apa yang terjadi di luar harapannya? Skenario cerita pun berlanjut pada kontestasi ratu pengganti Raja Ahasveros, di mana Hegai, sida-sida raja, dipercaya menjadi penjaga para kontestan di balai perempuan. Tokoh kedua yang dimunculkan di sini adalah Esther. Nama Yahudinya Hadassah. Ia ikut dalam kontestasi perempuan Elok atas suruhan Mordekai, saudara ayahnya. Di luar dari perkiraan Mordekai, bahkan bangsa Israel yang berada di Puri Susan, ternyata Esther terpilih menjadi ratu untuk menggantikan Wasti. Sahabat GPIB, jika kita mengikuti keseluruhan cerita kitab Esther, maka kita mendapatkan petunjuk yang sangat jelas bahwa Allah tetap merancangkan kebaikan bagi umatnya, yakni bagi mereka yang mengasihi Dia. Terpilihnya Esther menjadi ratu bagi Raja Ahasveros tentu bukanlah sebuah kebetulan. Sekalipun Esther masih belia dan cantik jelita, namun bukan itu yang menjadi andalannya. Ada campur tangan Tuhan Allah yang tidak terlihat, dan ada rancangan Tuhan yang tidak terselami di dalam hidup Esther saat itu dan dalam hidup bangsa Israel di tengah pergumulan menjalani masa pembuangan. Sungguh Tuhan bekerja menurut kuasa dan kemuliaannya atas bangsa Israel di masa itu dan bagi kita di masa kini, bahkan sampai di masa yang akan datang terhadap dunia ciptaannya ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Sebab rancangan Tuhan atas hidup manusia, termasuk atas kita orang percaya, adalah rancangan keselamatan. Dia bisa memakai saudara dan saya, baik di usia belia maupun lansia, baik laki-laki atau perempuan, baik kita yang tinggal di kota ataupun di desa, baik dalam keadaan senang ataupun susah, bahagia atau menderita. Tuhan dapat bekerja melalui semua peristiwa, semua keadaan, dan semua orang untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Tuhan pun memakai kita semua secara lintas generasi di era digital ini untuk menjadi orang-orang yang mampu dan selalu sedia menyatakan karya keselamatannya bagi seisi dunia. Apa yang sedang saudara pikirkan, rasakan, dan rencanakan saat ini bagi hidup saudara dan keluarga? Datanglah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Buatlah perencanaan dalam hidup hari ini dengan melibatkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Dia kita akan menemukan rancangan yang indah dan penuh harapan. Percayalah, pada hari ini Tuhan Yesus mendengar doa kita semua, menjaga kita, dan memberkati kita sekeluarga. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah pencipta, Allah yang berkuasa atas hidup kami, manusia, dan dunia ciptaan-Mu. Saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami memohon kasih karunia dan anugerah-Mu yang berkelimpahan, mengisi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan kami lalui,
Tapi kami mau meletakkan kepercayaan dan pengharapan kami sepenuhnya kepadamu, bahwa Engkau selalu merancangkan yang baik dan yang indah buat kami, lewat suka maupun duka, lewat setiap peristiwa dan keadaan. Tuhan hendak menghadirkan karyamu yang ajaib yang menyelamatkan kami. Berikan kami hikmat-Mu oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami selalu mengagumi Engkau yang memiliki rancangan indah, yang memiliki kuasa yang tak terselami, namun selalu ujungnya adalah untuk kebaikan kami, untuk membuat kami sadar bahwa kami bergantung sepenuhnya kepada pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa untuk dunia ini di dalam berbagai krisis yang dihadapi, dalam berbagai peperangan dan pertikaian. Tuhan memberikan damai sejahtera supaya mereka yang berseteru dapat berbaikan kembali. Dunia saat ini mengalami banyak goncangan dan peristiwa yang sangat tidak dapat kami selami. Tetapi kami mau percaya di dalam Tuhan Yesus, maka Engkau mengendalikan segala sesuatunya, dan kami umat-Mu tetap terpelihara, sehingga dunia ini boleh berjalan di dalam kendali daripada Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama, karena kami adalah orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, yang telah mengalami berbagai mujizat dan perbuatan-Mu yang ajaib. Berkati mereka yang sakit, berkati mereka yang dalam berbagai pergumulan, baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, ataupun di dalam meraih cita-cita dan masa depan. Berkati anak-anak kami di dalam studi dan dalam lingkungan pergaulan. Kami berdoa untuk masa depan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus selalu memberkati pemimpin bangsa kami. Tuhan berikanlah hikmat agar mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Berkati juga ya Bapa, Majelis Sinode GPIB dan jemaat-jemaat GPIB, baik yang ada di kota maupun di desa. Berkati juga kami warga GPIB yang akan menyongsong hari ulang tahun GPIB ke-76 besok tanggal 31 Oktober 2024. Biarlah kami, umat-Mu secara lintas generasi, di tengah era digital ini, kami boleh tetap kreatif dan inovatif dalam melayani Tuhan. Sehingga dengan segala keberadaan kami boleh menjadi alat yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berita firman-Mu dan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup dan masa depan kami di dalam pimpinan-Mu. Terjadilah segala sesuatu menurut kehendak Tuhan yang baik dan indah adanya. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sahabat GPIB, selamat beraktivitas dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan Yesus. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal merupakan salah satu dari 3 jemaat mandiri yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Sebagai minoritas, tantangan dan hambatan berupa teror dan ancaman turut mewarnai perjalanan iman Jemaat Air Hidup Kamal. Tetapi semangat persekutuan tidak pernah kendor. Jemaat ini dilembagakan pada tanggal 31 Oktober 1993 sebagai Jemaat Mandiri GPIB ke-215. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal bukanlah jemaat yang besar. Saat ini terdiri dari 29 kakak, di mana 80% kakak adalah lansia. Pekerjaan anggota jemaatnya terdiri dari karyawan, ibu rumah tangga, pekerja serabutan, buruh harian, pensiunan, pelajar dan guru dengan upah kerja masih di bawah UMR, sehingga secara ekonomi GPIB Jemaat Air Hidup Kamal
juga bukanlah jemaat yang kuat dan mandiri. Pada tahun 1986, GPIB diberikan tanah di wilayah Kelang ini oleh Bupati untuk membangun gedung gereja. Lahan ini jaraknya sekitar 3,9 km dari lokasi gereja saat ini. Namun pada tahun 1988, ketika panitia pembangunan mulai bekerja menguruk tanah, rencana pembangunan ditolak oleh Bupati yang baru dengan alasan gereja terlalu mendominasi sebab sudah ada GKJW dan gereja Katolik di wilayah ini pada saat itu. Sejak saat itu, tanah tersebut atau tanah ini menjadi lahan nganggur. Tanah uruk yang telah ditimbun diambil oleh oknum-oknum setempat. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa pihak tidak dikenal yang menggunakan tanah ini sebagai sawah dan menanami pohon pisang tanpa izin dari gereja. Sejak September 2023, kami melakukan pembersihan pada lahan dan melakukan pengawasan secara berkala. Mempertimbangkan beberapa hal ini, maka kami berencana untuk membangun pagar tembok dari beton untuk mengamankan lahan ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan kami di kemudian hari, jika Tuhan berkenan, maka di lahan ini dapat dibangun kos-kosan sebagai usaha PEG, mengingat lokasinya yang sangat strategis dekat dengan Universitas Trunojoyo Madura. Tetapi kami pun menyadari bahwa kemampuan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami memohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menopang kami di dalam daya, dana, dan doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.